Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin. Gue Clara. Umur gue sekarang masih 18 tahun. Lagi masa-masanya cari kerja nih. Info loker dong. Bercanda ya. Sedikit gue jelasin tentang background gue. Gue ini asli Jawa dan sempat merantau ke Kalimantan. Kisah ini berawal ketika gue masih piyik, kelas 4 SD. Saat itu bokap gue masih bagian staf asisten di perusahaan pabrik kelapa sawit yang cukup terkenal lah di daerahnya. Dan keluarga gue tinggal di perumahan yang memang disediakan oleh perusahaan, di mana perumahan itu memang berada di tengah-tengah hamparan kebun sawit. Bokap kerja di perusahaan kelapa sawit membuat kehidupan kami saat itu cukup berjalan lancar. Dan perekonomian kami bisa dibilang sangat berkecukupan lah. Gue bisa beli apa aja yang gue mau. Kalau gue minta sepeda siang, sorenya langsung dibeliin. Gue minta HP, besoknya udah ada di kasur gue. Pokoknya tuh cukup banget lah hidup gue tuh. Dan bokap gue ini seorang yang cerdas. Jadi beliau sering banget dapat bonus berkat kecerdasannya dan keuletannya dalam bekerja. Bokap gue juga orang yang tegas dan selalu mengerjakan sesuatu sesuai deadline. Best lah pokoknya. Disinilah hal buruk dimulai. Suatu hari bokap gue ditawarin promosi jabatan untuk naik pangkat menjadi GM alias General Manager di perusahaan tersebut. Dan GM yang sebelumnya akan diturunkan pangkat menjadi staf asisten, kayak tukeran jabatan gitu deh. Kesempatan emas ini tentu gak dilewatin bokap. Bokap gue pun setuju, karena ini peluang besar dan bisa jadi lompatan besar buat karirnya. Tapi, beberapa hari sebelum bokap diresmikan menjadi GM, sikapnya mulai aneh. Bokap gue tiba-tiba jadi sering diam, mendadak stres, pandangannya kosong, gak ada semangat hidup. Bahkan sering semedi dan ngobrol sendiri. FYI, semedi yang dimaksud di sini beliau diem aja tanpa memikirkan dan mencemaskan kehidupan gitu ya. Kayak makan atau mandi. Kayak dia tuh kerjanya cuma duduk, pejamkan mata, sama atur nafas tanpa menghiraukan orang di sekitarnya. Gue shock liat bokap gue semedi, yang sebelumnya mana pernah beliau ngelakuin ini. Apalagi pas lagi ngomong sendiri. Dia ngobrol tuh kayak sama orang. Tapi kita sekeluarga gak ada yang lihat dia ngobrol sama siapa. Awalnya kita kira mungkin emang bokap lagi banyak tekanan karena beradaptasi dengan tanggung jawab baru. Jadinya beliau kecapean dan kita mutusin buat kasih bokap waktu istirahat dulu. Tapi ternyata salah. Bokap malah makin parah tingkahnya. Aura negatif yang dia bawa bikin gue gak nyaman di dekatnya. Tiap gue di dekatnya tuh kayak merinding seluruh badan gitu loh. Bahkan beliau berani main tangan ke gue, nyekek gue. Beliau ngelakuin itu di luar kesadarannya. Gue yakin deh. Ya, karena yang beliau lakuin itu sesuatu yang gak pernah dia lakukan sebelumnya. Karena kondisi bokap yang gak kunjung membaik, akhirnya keluarga gue memutuskan untuk membawa bokap pulang ke Jawa supaya bisa istirahat dan dapat pengobatan yang lebih baik di sana. Tapi perjalanan itu gak mudah, Besti. Jujur, ngajakin bokap buat balik ke Jawa itu susah banget. FYI, kita ke Jawa naik pesawat ya guys. Jadi, kita naik mobil ke bandara. Bokap sempet gak mau tuh keluar dari mobil. Dengan kondisi bokap yang kayak gitu, bokap pun gak diterima masuk pesawat karena kondisinya bener-bener gak stabil. Akhirnya kita sekeluarga coba buat ngobrol sama pihak maskapainya. Setelah negosiasi, akhirnya pihak maskapai mengizinkan bokap naik. Tapi dengan satu syarat, harus didampingi petugas khusus dari maskapainya. Dan nyokap gue harus bayar tiket tambahan untuk pendampingnya itu. Duit maning. Singkat cerita, gue udah sampai di Jawa. Selama di pesawat dan lanjut naik mobil buat sampai ke rumah pun, semua berjalan normal sih. Sampai dengan aman dan gak ada satupun yang aneh. Malam pertama di Jawa, bokap cuma semedi sepanjang malam dan gak mau makan. Keluarga udah nyoba maksa bokap buat makan, berujung makanannya diludahin. Kejadian itu berlangsung selama beberapa hari. Akhirnya nyokap manggil orang pintar di hari itu. Waktu orang pintar ini dateng, dia bilang bokap gue tuh kena guna-guna dari seseorang yang iri sama bokap. Sebenarnya kita sekeluarga, gue dan nyokap gue tertuju sama satu orang. Tapi kita gak mau langsung terburu-buru menyimpulkan sesuatu.
Akhirnya bokap dibaca-bacain doa, terus disuruh minum air kelapa. Selain itu, nyokap selalu usaha ngajakin bokap buat doa bareng, sekeluarga gitu. Dan setelah beberapa hari, keadaan bokap berangsur-angsur membaik. Cuma kita jadi gak bisa balik ke Kalimantan lagi, karena bokap udah bener-bener gak bisa balik ke sana. Jadi kita sekeluarga mulai semuanya dari awal di Jawa. Beberapa bulan kemudian, kita sekeluarga dapat kabar kalau anak dari GM yang waktu itu sempat jadi pesaing bokap, anaknya meninggal waktu lagi mancing dan jasadnya hilang selama 3 hari di rawa. Ada kabar dari teman bokap, sebelum jasadnya ditemukan, ada seseorang yang kesurupan dan sempat bilang ke GM itu, "Sudah berapa orang yang kau lukai? Kau di sini sama-sama merantau dan mencari rezeki. Jangan ganggu orang-orang. Kali ini anakmu yang kuambil, tapi jika terus kau lanjut, aku akan ambil seluruh keluargamu." Anjay, gila, mantap gak sih? Jadi dabra ya gak sih gue? Nah, dari situlah semua orang tahu kenapa bokap bisa berakhir kayak gini. Jujur, kita sekeluarga antara percaya dan gak percaya. Dari keluarga juga gak ada yang naruh dendam sama sekali. Dan hal ini memperkuat dugaan kita bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari persaingan yang tidak sehat di perusahaan. Sekarang bokap udah kayak biasanya, cuman bokap jadi kehilangan semuanya yang udah dibangun. Sekarang bokap gak kerja dan cuma nyokap yang nyari duit, mencari nafkah buat keluarga kami. Saran gue buat teman-teman di luar sana yang sedang merantau demi mencari nafkah, please berperilakulah sebaik mungkin. Karena setiap orang punya tujuan yang sama-sama mencari rezeki. So, buat teman-teman juga, jangan lupa perbanyak ibadah ya, supaya terhindar dari hal-hal buruk. Amin. Sampai sini akhir cerita pahit yang dialami keluarga gue. Gue pamit undur diri. Bye-bye. Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.